Bapak Ibu yang terkasih, kembali lagi kita belajar tentang firman Tuhan yang menyembuhkan jiwa. Kita ambil dari Yohanes 4 ayat 28 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah aku berbuat. Mungkinkah dia Kristus?" Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, firman Tuhan bukan hanya menyembuhkan secara fisik, tetapi secara psikis, jiwa. Kita tahu bahwa di contoh dalam Alkitab ini tentang seorang perempuan Samaria, bagaimana pembicaraannya dengan Yesus saat dia bercakap-cakap. Yesus telah menyentuh jiwanya. Wow, kalau komunikasi kita sudah sampai menyentuh jiwa seseorang, saya percaya diawali dengan penerimaan diri dari seorang yang mau berbagi cerita kepada orang tersebut. Penerimaan diri ini tidak ada penghakiman. Dia melihat orang yang diajak bicara itu bisa menerima apa yang dia keluhkan, apa yang dia rasakan. Bapak Ibu, firman Tuhan kita tahu sebagai Injil kekuatan Allah yang sanggup menyembuhkan secara fisik maupun psikis. Perempuan Samaria ini melihat bagaimana percakapan dengan Yesus. Dari awal dia berkata, "Aku menyembah ke gunung tersebut." Bapak Ibu, perempuan ini mengalami kondisi jiwa yang tidak sehat. Dia mempunyai 5 suami dan kehidupannya itu jauh dari setiap kebenaran. Dia hidup dalam dosa dan butuh kesembuhan jiwa. Bapak Ibu, bagaimana keadaan di sekitar kita? Adakah orang-orang yang membutuhkan kesembuhan secara jiwa? Ketika Yesus berbicara dengan perempuan Samaria, Yesus menjelaskan kondisi dari perempuan tersebut. Dia tercengang. Wow, dia tahu masalah saya. Kenapa dia tahu? Karena Yesus menerima dia sebagai orang yang berdosa. Tidak ada penghakiman. Dia menjelaskan tentang kebenaran firman Tuhan sehingga jiwanya dimerdekakan dan jiwanya dipulihkan. Ketika Yesus mulai memberitakan kebenaran, perempuan itu mengalami jamahan yang menyembuhkan jiwanya. Kelepasan yang dialaminya diberitakan kepada orang-orang yang di sekitarnya. Dia berkata, "Mari, lihat di sana. Ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Yesus?" Bapak Ibu, orang-orang datang berbondong-bondong kepada Yesus dan mereka disembuhkan jiwanya. Bapak Ibu, kalau kita refleks ke belakang, mungkin perempuan ini mengalami kejiwaan yang luar biasa. Kenapa? Dia sudah punya 5 suami. Orang-orang akan berkata dan mencemoohkan dia. "Wow, kamu perempuan berdosa, kamu perempuan yang tidak layak." Tetapi waktu dia berjumpa dengan Yesus, Yesus menerimanya dia. Begitu luar biasa dia senangnya, begitu excitingnya. Kalau kita perhatikan kepada diri kita sendiri, bagaimana cara kita berbicara dengan orang-orang yang tanda petik, orang-orang yang terbuang oleh masyarakat sekitar. Apakah kita juga menghakimi sama seperti orang pada umumnya? Kalau kita tahu bahwa mereka butuh pertolongan, maka cara kita berbicara, cara kita minta hikmat kepada Tuhan akan membawa suatu percakapan yang baik dan manis. Bapak Ibu, oleh karena itu, mari kita mulai belajar bagaimana kita bersikap, berkata-kata kepada orang-orang yang mengalami penyakit kejiwaan atau yang membuat dia tertekan. Percayalah, firman yang kita sampaikan, firman yang kita beritakan, firman itu akan menyembuhkan, firman itu akan meneguhkan, firman itu akan membuka pola pikirnya dia. Wow, Bapak Ibu siap untuk menjadi berkat?
Mari katakan kepada diri kita, kepada Bapak Ibu secara pribadi, aku adalah milik Kristus, aku sebagai hamba Kristus. Siapapun yang berbicara kepada aku percaya perkataan firman yang keluar dari mulutku akan sanggup menyembuhkan, bukan secara fisik, tetapi secara psikis. Mari selamat melayani hari ini bagi kemuliaan Tuhan dan selama-lamanya. Tuhan memberkati Bapak Ibu.